Selamat pagi. Selamat pagi. Saya minta kita bisa mungkin kasih senyuman yang terbaik dulu buat orang di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Bilang, senang sekali Anda ada di tempat ini, senang kali duduk di sebelah Anda pagi hari ini. Ya, berikan senyuman terbaik. Yes, berikan salam. Sungguh senang pagi hari ini bisa membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semua. Amin. Selamat datang buat saudara-saudara juga yang mengikuti ibadah JKI Mawar Sharon secara online. Welcome to JKI Mawar Sharon. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah topik yang baru, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Sebelum kita masuk dalam topik ini, saya ingin kita kilas balik sedikit apa yang kita sudah pelajari minggu lalu, karena ini akan menjadi fondasi yang penting untuk apa yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana transformasi kehidupan itu orang percaya itu terjadi pada saat kita mulai dengan memandang Kristus. Masih ingat? Semua mulai dari mana? Dari memandang. Silakan, teman-teman multimedia. Oke. Jadi minggu lalu kita belajar ada beberapa hal keunikan dari pengikut Kristus. Yang pertama adalah pengikut Kristus, Bapak Ibu masih ingat yang kita sampaikan, yang disampaikan minggu lalu? Buat yang nggak hadir tolong dibantu dikasih tahu ya Bapak Ibu ya. Apa sih uniknya menjadi pengikut Kristus? Yang pertama adalah, bisa bantu saya? Kekristenan itu bukan apa? Kekristenan itu bukan soal melakukan. Betul sekali, terima kasih. Kekristenan itu sama-sama katakan, kekristenan itu bukan soal melakukan, tetapi tentang menjadi. Ingat baik-baik, kekristenan itu bukan tentang sekedar melakukan. Melakukan itu bicara aktivitas. Tapi kekristenan itu bicara tentang menjadi atau sebuah identitas. Itu penting banget untuk kita mengerti. Yang kedua, kekristenan itu bukan soal, berikutnya silakan. Kekristenan itu bukan soal aturan, tetapi tentang hubungan. Wah, luar biasa, menyimak ya. Luar biasa, terima kasih. Bukan tentang aturan, tetapi tentang sebuah hubungan. Jadi kunci dari transformasi adalah, masih ingat Bapak Ibu? Kunci dari transformasi kita ini bisa berubah semakin seperti Kristus itu, kuncinya apa? Persekutuan, betul. Persekutuan dengan Kristus melalui Roh Kudus. Jadi kemarin saya memberikan sebuah statement minggu lalu bahwa transformasi Kristen terjadi saat kita terus-menerus memandang Kristus, memperbarui pikiran melalui firman, hidup dalam kasih dan ketaatan, dipenuhi Roh Kudus dan bertumbuh dalam komunitas. Kuncinya itu transformasi. Nah, minggu ini kita belajar akan mengenal kehendak Tuhan. Ini ada satu topik yang biasanya menarik sekali. Kalau saya datang ke komsel-komsel, ke banyak orang-orang yang sudah mengaku percaya, pertanyaan ini biasanya sering diajukan. Pak, gimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu itu pertanyaan relevan nggak? Pertanyaan yang masih diperlukan nggak? Bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Betul, Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu di sini juga pagi hari ini juga masih bertanya-tanya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Ya, masih bertanya-tanya, masih bergumul dengan itu. Nah, mungkin kalau saya boleh tanya pagi hari ini, kalau saya tanya dengan jujur,
Menurut Bapak Ibu yang di daerah sini, bagian sini aja ya, mendengar suara Tuhan itu mudah atau susah? Suara terbanyak, silahkan di voting. Susah atau mudah? Susah gitu ya, yang kedengaran susah ya. Benar, susah. Ada yang bilang mudah, susah. Kalau yang sebelah sini, gampang susah. Ini yang mana nih, gampang atau susah ini? Gampang apa susah? Oke, saya pindah ke tempat yang lain ya. Bapak Ibu menyapa, halo selamat pagi. Gimana Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan itu gampang atau mudah? Oh gampang atau mudah ya? Mudah ya, betul-betul. Ini jawabannya straightforward banget ya, pilihannya sama soalnya. Oke, yang sebelah sini, yang terakhir nih. Menurut teman-teman saudara-saudara di sini, saya bilang teman-teman karena kelihatan masih muda-muda semua, di bawah umur 30 tahun kayaknya di sini. Amin. Kira-kira mudah apa susah? Mendengar suara Tuhan itu, mendengar suara Tuhan itu mudah atau susah? Susah? Oke, kita akan ambil. Jadi kita tanya aja dalam ruangan ini, jawabannya ada yang bilang mudah, ada yang bilang susah, tadi ada yang bilang gampang gitu ya. Gampang mudah, gampang susah gitu ya. Beragam jawabannya, saudara. Nah, tanyanya yang benar yang mana, Pak? Hari ini saya tidak akan menyanggah semua jawaban, karena kuncinya bukan itu. Yang tujuan dari pertanyaan itu bukan itu, saudara. Setiap orang punya opini, ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Tapi pagi hari ini saya mau ajak kita menanyakan sebuah pertanyaan yang sebetulnya lebih penting daripada itu. Pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya tujuan mendengar suara Tuhan? Apa sih tujuan dari mendengar suara Tuhan? Bukankah itu pertanyaan yang mestinya lebih penting daripada mendengar suara Tuhan itu mudah atau gampang? Mudah atau susah? Jawabannya bisa bervariasi. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan pertanyaan ini. Sebetulnya mendengar suara Tuhan itu gunanya apa? Betul nggak Bapak Ibu? Baru kita ngomongin susah atau mudah. Karena begini, terus terang ada banyak orang ingin dengar suara Tuhan untuk sebuah motivasi yang keliru. Silakan teman-teman, multimedia. Banyak orang ingin dengar suara Tuhan, berikutnya, untuk motivasi yang keliru. Nah, keliru gimana Pak? Gini loh. Orang cenderung pengen dengar suara Tuhan supaya, yuk baca sama-sama yuk. Mereka ingin kelihatan sakti. Padahal Tuhan pengen kita jadi saksi. Beda tipis ya. Apa tadi? Sakti sama saksi. Beda tipis loh, cuman S sama T dan bertempelan lagi S sama T. Sakti atau saksi sebetulnya? Kalau saya Bapak Ibu datang kepada saya gitu, Pastor, saya pengen tahu, saya lupa kunci mobil saya di mana. Bisakah Pastor doa dan mendengar suara Tuhan? Saya bilang sebentar ya. Gitu ya. Langsung bilang, oh itu ternyata ada di tas suamimu gitu. Wah, begitu ketemu, Bapak Ibu akan bilang apa? Wah, Pak Pendetanya sakti. Sakti gitu. Terus tanya, Pak, besok akan hujan apa enggak? Nanti pas saya ngadakan acara ini hujan apa enggak? Tenang saja, Tuhan berkata. Wah, bilangnya, Tuhan berkata, semuanya akan cerah. Wah, sakti kan saudara? Apalagi kalau Bapak Ibu tahu punya orang sakti gitu, Bapak Ibu akan tanya, Pak, besok nomornya yang keluar apa Pak? Betul enggak? Kunci jawabannya apa Pak?
Ya kan? Banyak orang ingin mendengar suara Tuhan itu untuk sebuah motivasi yang keliru, Bapak Ibu. Tujuannya supaya orang menganggap mereka sakti. Semakin kelihatan sakti, wah saya semakin Kristen. Tapi kalau kita baca di dalam Alkitab kita, Tuhan itu tidak pernah ingin menjadikan kita sakti. Tapi Dia ingin menjadikan kita saksi. Nah, bedanya apa? Apakah saksi itu tidak bisa sakti? Permainan kata ya, saudara ya. Saksi itu artinya untuk kita menyampaikan siapa Tuhan melalui kehidupan kita. Apakah tidak boleh dengan demonstrasi kuasa? Kalau kita baca di rasul-rasul, kisah para rasul, mereka menjadi saksi dengan penuh kuasa. Mereka menunjukkan dengan kehidupan mereka. Mereka menjadi saksi. Sekaligus sakti, saudara. Tapi tujuannya bukan saktinya. Tujuannya adalah untuk supaya orang lain, orang di luar kita bisa lihat, wow, di hidup Bu Mingga pasti ada Tuhan. Di hidup Pak Irawan pasti ada Tuhan yang kerja. Karena tidak mungkin bisa kayak begitu. Nah, amin, saudara. Itulah tujuannya. Jadi mendengar suara Tuhan, itu bukan untuk kita dalam tanda kutip jadi sakti untuk dicari. Pak, di situ ada makhluk apa ya? Saya tak lihat dulu ya. Oh iya betul, ada orang rambutnya panjang sekali gitu ya. Kita seringkali kita senang sekali yang hal-hal yang seperti itu. Ya kita senang, wah itu orang sakti banget ya bisa mendengar. Pertanyaannya, kalau dia bisa mendengar, dia bisa enggak berkomunikasi sama orang itu juga. Ya, jadi tujuan Tuhan itu bukan sakti, kita sakti, tapi saksi. Oleh karena itu Tuhan ingin kita bukan sekedar mendengar suara Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah Dia ingin kita mengenal dan sama-sama katakan yuk, mentaati suara Tuhan. Sekali lagi ya, tapi mengenal dan mentaati suara Tuhan. Istilahnya gini, buat apa bisa dengar, tapi tidak pernah taat. Buat apa dengar, ayo belok kiri. Oh iya saya dengar suara Tuhan. Tapi saya tidak mau lakukan. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu, termasuk musuhmu. Dengar, tapi hidup kita tidak mencerminkan itu. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang cuma sekedar mendengar, tapi Dia ingin kita ini mengenal dan mentaati. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda di rumah dalam keluarga, di sini keluarga ya, seorang orang tua bilang sama anaknya, "Nak, ini mungkin siapa nih? Contohnya Nita nih. Nak, tolong cuci piring ya di rumah ya. Cuci piring ya. Jelas ya, tolong cuci piring." Terus beberapa kemudian anaknya datang kembali dan dia berkata, "Papa, aku hafal dengan perkataanmu. Saya kenal banget dengan perkataanmu. Bahkan aku mempelajari kalimatmu di dalam bahasa Yunani dan di dalam bahasa Ibrani artinya ini. Saya kenal betul, saya paham, pelajari betul. Aku bahkan merasa diberkati mendengar suaramu." Pertanyaan orang tua, "Sudah cuci piring belum?" Gitu ya, kira-kira gitu. Iya kan, konyol kan? Sudah cuci piring atau belum? Tapi dia bilang, "Aku merasa diberkati oleh perkataanmu." Nah, banyak orang Kristen berkata gini, "Aku merasa diberkati oleh firman Tuhan. Aku dengar suara Tuhan. Di gereja Tuhan berfirman padaku." Pertanyaannya, sudah dilakukan apa belum sih gitu loh. Iya kan, pertanyaannya mestinya lebih sederhana. Bukan soal dengar apa enggak, tahu bahasa aslinya apa enggak gitu ya, untuk sok gaya-gaya gitu. Bukan. Tapi tujuannya adalah kita melakukan, mengikuti.
Nah, Bapak Ibu, kita buka sama-sama di dalam Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi, Dia adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Mari kita bersama-sama baca ayat ini ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, kenapa saya minta kita membacakan semua? Karena seringkali kita berhenti di bagian pertama, domba-dombaku mendengarkan suaraku, selesai. Apakah Tuhan mengenal kita? Enggak tahu. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka mengikut aku? Enggak tahu lagi gitu. Tapi ayat ini memberikan gambaran kepada kita, hubungan ini adalah seperti kita mendengar, tapi tujuannya adalah supaya kita semakin kenal. Saya semakin sering ngobrol sama Bapak Ibu di sini, makin lama makin bisa mengenali suaranya Bapak Ibu. Saya pengen tahu ini lagi marah atau lagi lapar, apalagi cemas gitu, makin kelihatan. Semakin saya sering bicara, betul? Dan semakin kita kenal, Bapak Ibu lebih punya kemungkinan untuk lebih taat. Setuju enggak? Bapak Ibu, Anda keluar dari ruangan ini ketemu dengan orang, saya bilang, saya nabinya Tuhan. Saya mau berkata, hari ini jual semua hartamu, tolong transfer semua ke rekening saya. Bapak Ibu lakukan enggak? Siapa kamu, betul kan? Enggak kenal, baru datang tiba-tiba bilang saya dengar suara Tuhan. Tapi semakin saya kenal dengan seseorang, semakin orang itu seharusnya makin menaruh percaya sama saya. Setuju ya? Semakin menaruh percaya. Begitupun kita juga, semua begitu. Nah, Tuhan ingin supaya kita ini bukan cuma sekedar dengar, bukan pertanyaan mudah atau susah, tapi kalau kita ngerti tujuannya, kita akan ngerti maksudnya. Tujuannya adalah kenal dan supaya kita mengikuti. Jadi Tuhan Yesus tidak berhenti pada mendengar suaranya, tetapi yang paling penting adalah mengikutinya. Mendengar adalah sebuah awal. Ingat, mendengar itu sebuah awal. Mengikuti atau ketaatan adalah tujuannya. Mengikuti adalah tujuannya. Nah, bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Roma 12 ayat 2 mengajarkan kepada kita seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu, yuk sama-sama yuk, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada hal-hal yang harus kita rubah di dalam pemikiran kita, supaya kita ini semakin mengerti dan mengenal suaranya. Semakin ngerti tuntunannya. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan masih bicara dalam kehidupan kita hari ini? Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa di ruangan ini ada gelombang radio? Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya enggak? Ada belasan bahkan puluhan radio yang sedang berbicara kepada kita. Setuju enggak? Setuju ya? Nah, tapi saya enggak dengar apa-apa. Bapak Ibu ada yang dengar? Ngomong apa? Radio Good News FM, misalkan Radio Iktus, Radio Gajah Mada lagi bilang apa? Gimana caranya? Saya harus mentun frekuensi di antena radio saya supaya bisa diperbarui, supaya aku bisa membedakan mana yang gelombang good news, mana yang gelombang iktus, mana yang gelombang Gajah Mada. Betul ya? Jadi Tuhan bicara nggak dalam kehidupan kita? Bicara.
pertanyaannya kita mau nggak mengubah, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, mempelajari dan merenungkan, supaya kita ini bisa membedakan. Nah, akan sangat repot kalau saya datang ke Pak Handoyo dan saya berkata, Pak, tolong kasih tahu gimana caranya dengar suara Tuhan. Tapi saya nggak pernah mau mentun akal budi saya. Pikiran saya tidak pernah mau disetel. Gimana caranya? Gimana caranya Pak untuk saya bisa dengar radio, tapi frekuensinya nggak pernah cocok? Gimana Bapak Ibu? Susah ya. Tapi ngotot lagi, aku pokoknya pengen dengar suara Tuhan. Tapi nggak mau ngetun hati kita dengan frekuensinya Tuhan. Ya, jadi kita belajar bahwa ingat, kenapa kita melakukan ini semua, mengenal kehendak Tuhan, memerlukan kita untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Sama-sama ya, tolong ditampilkan. Mengenal kehendak Tuhan, next. Mengenal kehendak Tuhan memerlukan kita untuk, sama-sama yuk katakan, membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Jadi semakin kita punya keinginan untuk mempelajari, untuk semakin ngetun, semakin kita bisa bedain. Oh yang ini pasti bukan. Tuhan tidak pernah ngomong gitu. Kenapa? Karena firman-Nya secara umum berkata begini. Gak mungkin. Saya tahu tuntunannya. Karena saya tahu memberikan hati dan telinga saya. Nah jadi gini. Kenapa kok ini begitu penting untuk mengenal kehendak Tuhan? Karena ini. Tujuan kekristenan. Berikutnya. Tujuan kekristenan adalah untuk menjadi. Bukan sekedar melakukan. Ingat, tujuan kekristenan adalah untuk menjadi dan bukan sekedar melakukan. Apa sih maksudnya, Pak? Oke, saya ajak kita pelan-pelan ya. Sampai sini bisa ikut ya. Bisa ngikuti ya. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi Tuhan kepingin kita ini sekedar melakukan kegiatan atau menjadi anak-anaknya. Dikatakan apa? Diberinya kuasa supaya menjadi. Sama-sama katakan menjadi. Menjadi itu bicara identitas. Ya, kepribadian kita. Status kita itu menjadi. Nah, Dia ingin supaya kita ini menjadi anaknya. Ini saya coba merenungkan Bapak Ibu ayat ini. Kalau misalkan saya ini adalah setan, dan saya punya atur strategi buat orang-orang Kristen. Mereka sudah terima Tuhan, mereka sudah menjadi anak-anaknya. Sudah sesuatu yang saya tidak bisa rubah lagi, betul nggak? Mereka sudah terima Tuhan, saya sudah nggak bisa apa-apain lagi mereka. Nggak bisa cabut status anaknya, betul kan? Betul ya Bapak, setuju ya? Setuju ya? Tapi kira-kira apa strategi saya yang saya bisa lakukan untuk menghancurkan hidup mereka? Statusnya mereka sudah jadi anak. Kira-kira kalau saya setan, saya akan berpikir begini. Boleh mereka jadi anak Tuhan, tapi saya mau pastikan hidupnya tidak seperti anak Tuhan. Saya ulangi. Boleh aja statusnya, secara apa itu? De jure, mereka adalah anak Tuhan. Tapi saya akan melakukan apapun caranya, supaya mereka tidak menyadari bahwa mereka anak Tuhan, dan hidupnya sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka anak Tuhan. Itu saya sudah berhasil, saudara. Maksudnya gimana, Pak? Bapak Ibu, di dalam Tuhan, kita ini punya berkat-berkat yang begitu luar biasa. Janji-janji yang luar biasa.
Bahkan kalau kita baca Alkitab kita, kalau kita baca Alkitab kita di akhir, kita itu ditentukan untuk menjadi pemenang memerintah dunia. Itu endingnya. Nah, selama dari sekarang sampai ending, ini adalah perjalanan kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saya akan kerja keras sebagai setan. Gimana caranya? Saya akan ganggu, saya akan bikin mereka sibuk, teralihkan, tidak konsentrasi, tidak pernah mengerti siapa mereka. Mereka anak Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa bukan? Amin. Tuhan yang kaya bukan? Amin. Tuhan yang berlimpah atau Tuhan yang berkekurangan? Berlimpah. Tapi saya akan pastikan bahwa anak-anaknya akan hidup berkekurangan. Saya akan lakukan apa saja sehingga mereka nggak percaya bahwa mereka berhak untuk berkelimpahan. Saya akan lakukan apa saja supaya memastikan bahwa mereka tidak yakin bahwa mereka itu punya kuasa atau tidak. Ibu kaget ya. Setan memang nggak bisa rubah status kita, saudara. Tapi dia bisa menentukan apakah kita betul-betul nyata hidup seperti anak Tuhan yang berkuasa, berhikmat, penuh kasih, punya dampak yang luar biasa, memerintah. Atau kita akan hidup sebagai orang yang kalah, miskin, terpuruk, melarat, bikin susah orang lain. Paham ya Bapak Ibu ya? Setan bisa, saudara. Dan itu pilihan kita, itulah pertarungan kita Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan, itu bukan soal menjadi sakti, tapi bicara soal apa? Menjadi saksi. Nah kalau hidupmu kalah, pas-pasan, selalu nggak punya, gimana caranya memberkati orang? Kalau hidup kita ini tidak melimpah dengan kasih dan pengampunan, gimana kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah itu penuh kasih. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu luar biasa, tapi hidup kita aut-autan. Kartu kredit belum terbayar, sudah tahunan. Terus tunggakan masih minjam sana sini, bukan berarti bahwa itu semua dosa ya, bukan menghakimi, bukan. Tapi maksudnya bagaimana orang bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang teratur. Kalau lihat hidup kita yang tidak teratur. Bisa paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi bagaimana dunia bisa melihat Tuhan kalau melihat anaknya yang tidak mirip sama sekali sama dia. Oleh karena itu, pagi hari ini kerinduan Tuhan. Saya berdoa kita nangkep ya pagi hari ini. Dia pengen banget. Saya bilang, bukan pengen banget. Anak-anaknya itu hidupnya sama seperti dia. Amin. Coba bilang, tenan loh. Serius loh. Tuhan kepingin kita ini bukan sekedar bertahan hidup, tapi kita itu diangkat menjadi anak. Berikutnya, kita ini diangkat menjadi anak dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu keserupaan dengan Kristus. Kristus pernah ditagih kartu kredit, nggak bayar, ngemplang, bingung cari kontrakan. Oh, tapi itu kenyataan dalam hidup. Betul. Kenyataan dalam kehidupan tidak indah, betul. Tapi dia mau setiap dari kita mendengar suara Tuhan supaya apa? Kita mengikuti dia. Amin. Dan setan sangat berkepentingan untuk memastikan hidup kita tetap kalah, saudara. Semakin kita berantakan, aut-aut, semakin jadi membuat sengsara banyak orang, setan akan bilang, berhasil. Mission accomplished, selesailah. Mau gimana Tuhan bilang hebat. Kenyataannya dalam kehidupan bertolak belakang. Amin.
Amin atau aduh ya Bapak Ibu ya. Ya saya berdoa ini jadi pengingat kita. Jadi kita belajar bahwa ketaatan itu bukan suatu kewajiban, tetapi bukti sebuah hubungan. Saya ulangi, ketaatan bukanlah kewajiban, tetapi bukti sebuah hubungan. Nih menarik, kita tidak taat untuk diterima. Kita tidak mengikuti dia untuk diterima, tapi kita taat karena kita sudah diterima sebagai anak. Yohanes 14 ayat 23, mari kita baca. Yuk kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak-Ibu dikatakan, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi taat itu bukan karena takut dihukum, tetapi karena hubungan. Bapak-Ibu kalau punya anak di rumah yang dikasihi, saya percaya secara alami, saya percaya, Bapak-Ibu pasti juga akan setuju, secara alami akan belajar untuk mendengar dan mentaati. Karena ia mempercayai hati bapak atau ibunya atau orang tuanya. Setuju nggak? Kalau dia hubungannya anak, dia akan selalu punya keinginan secara alami untuk mendengarkan orang tua. Kecuali hubungannya nggak baik-baik. Setuju ya? Bisa ngerti ya? Jadi saya mau pagi hari ini kita belajar bahwa suara Tuhan itu bukanlah sesuatu yang untuk dikagumi. Saya minta tim Presiden Worship bisa maju ke depan. Tetapi sesuatu yang perlu kita turuti. Kebenaran tidak mengubah hidup kita sampai kita melangkah di dalamnya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa tujuan kita datang tiap hari Minggu bukan karena kita melakukan supaya diterima, supaya diberkati sama Tuhan. Tapi justru karena saya statusnya anak, anak itu selalu datang kepada Bapa. Beda ya Bapak Ibu ya, sama-sama datang, tapi motivasinya, tujuannya bisa beda banget. Pertanyaannya, kita ini anak atau bukan? Saya beberapa hari terakhir ini ada kejadian yang lucu, saudara, di tempat kerja. Saya boleh bilang kejadian yang sangat di luar nalar terjadi, saudara. Ya kalau orang Jawa bilang adikodrati lah, aneh kayak gitu. Nah waktu kejadian di tempat kerja itu, kemudian saya ngobrol sama beberapa karyawan. Kok bisa ya kejadian kayak gitu terjadi ya? Kok aneh sekali. Nggak ada orang kok tiba-tiba bisa terjadi kayak gitu. Ada insiden gitu. Terus saya bilang, kamu kan anak Tuhan kan? Kamu kan orang Kristen kan? Gimana kalau kamu yang kesana? Oh ya, jangan Pak, takut saya. Loh gimana sih? Kamu tuh orang Kristen apa bukan sih? Ya orang Kristen. Kamu punya Roh Kudus apa enggak? Dia bilang, ya secara teori punya Pak. Bapak Ibu, tahunya Bapak Ibu anak Tuhan apa enggak gimana? Kalau sudah dihadapkan pada masalah, pada tantangan, uji nyali gitu baru mikir, ya saya itu anak Tuhan apa enggak ya? Apa cuman secara teori, karena saya datang ke hari Minggu, saya adalah anak Tuhan ya? Kalau panggil Bapak, Bapaknya dengar enggak saudara? Dengar enggak saudara? Dengar dong ya, pasti akan nyaut ya. Pertanyaannya kalau Bapak Ibu panggil Tuhan, Tuhan menjawab enggak? Mendengar enggak? Atau dalam hati kecil, Bapak Ibu, enggak tahu. Pagi hari ini saya mau ngajak kita untuk tanya, kita ini anak apa bukan? Secara serius. Atau kalau kita sudah anak, apakah kita ini sudah menghidupi kehidupan sebagai anak? Pak Adi Sutanto selalu bilang sama saya,
Bapak Ibu yang punya pergumulan, belum punya rumah, ingat, Tuhan pasti kasih rumah. Kenapa? Karena di surga tidak ada kontrakan, saudara. Di surga nggak ada kontrakan. Kalau bilang jadilah kehendakmu, kita nyanyi lagu itu, di bumi seperti di surga. Kok bisa ya di sini kok kontrak ya? Kok nggak pas ya? Katanya jadilah kehendakmu, tapi yang kalimat berikutnya nggak cocok. Pertanyaan, Tuhan ingin kita bukan hanya secara teori, kita ini Kristen. Tapi pagi hari ini mengajak kepada kita dengar, kita mentaati, karena apa? Tujuannya adalah menjadi. Amin. Saya bilang sama karyawan yang tadi berkata secara teori, kamu yakin gak Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu? Kamu yakin gak roh yang di dalam kamu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini? Amin. Silakan pergi. Gak berani, Pak. Merinding. Gimana Bapak Ibu? Gimana taunya Bapak Ibu anak Tuhan apa enggak? Coba suruh buktiin. Waktu kita panggil dia, Tuhan respon enggak? Ada hadirat Tuhan enggak? Pagi hari ini saya mengundang kita untuk kembali lagi pertanyaan dasar. Kekristenan itu bukan soal apa? Melakukan. Kekristenan itu bukan sekedar aktivitas, tapi kekristenan itu bicara soal menjadi, bicara soal identitas. Kalau identitas kita jelas, aktivitas kita akan lahir dari identitas kita. Amin. Amin. Saya pernah ketemu dengan orang, saya bilang, kamu dari mana? Dari Jakarta. Kemudian dia nyebut satu daerah, dari daerah ini. Terus saya bilang sama dia, oh kamu tahu nggak di sana itu ada tempat belanja tas-tas yang murah, yang KW gitu. Terus dia bilang, hah di mana? Itu dekat rumah kamu di daerah ini, saya sebut gitu kan. Nggak tahu. Terus istri saya ngikut saya gitu, kamu salah ngomong. Kenapa? Ya jelas dia nggak tahu lah. Dia identitasnya bukan orang seperti itu. Coba kamu lihat tasnya dia, coba kamu lihat bajunya, lihat sepatunya, sudah kelihatan statusnya di mana. Nggak mungkin perlu cari yang kayak begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Dia nggak akan pernah mikir gimana caranya supaya hemat 50.000, gimana 100.000, nggak mungkin, nggak bakal kepikiran. Kenapa? Karena dia sudah punya status, punya identitas yang jelas banget dia siapa. Sama halnya dengan kita, saudara. Kalau kita tahu jelas siapa identitas kita di dalam Kristus, ada banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang kita nggak bakal lakukan. Kita sering kali datang pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan kasihani saya Tuhan. Terus Roh Kudus bingung, kamu tuh siapa ya? Kamu tuh anak apa pengemis ya? Kamu tahu nggak kamu siapa? Tapi caramu doa, caramu bicara tidak mencerminkan siapa kamu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi pagi hari ini saya ingin kita tercelikkan. Setan tidak akan panik kalau kita jadi orang Kristen, saudara. Nggak ada pengaruhnya buat dia. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Anda mau masuk, mau dibaptis berapa kali juga tidak pengaruh sama dia. Tidak membuat dia resah sama sekali. Tapi saat hidup kita seperti Kristus, itu sangat amat mengganggu dan meresahkan. Sangat-sangat menakutkan. Saya berdoa supaya gereja kita juga bukan jadi gereja yang sekedar secara teori. Ya, secara teori itu orang bilang namanya macan tidur. Sebetulnya macan, tapi ya tidur, gak ngapa-ngapain. Tapi kita semua mau diajak pagi hari ini, ayo mengenal kehendaknya. Kenapa? Karena dia berkehendak supaya kita menghidupi identitas kita. Dia mau kita mendengar suaranya, bukan supaya kelihatan sakti,
Tapi supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan sedemikian rupa. Amin. Supaya kita boleh menjadi saksinya. Saya berdoa kalau ada orang yang ketemu dengan kita berkata, wah, kalau ketemu dengan ibu ke tempat yang angker itu, pasti yang tempat angker itu tidak jadi angker. Karena saya percaya ibu adalah betul-betul anak Tuhan. Itu sebetulnya harus jadi sebuah testimoni. Betul? Kalau ada ibu di tempat pekerjaan di pemerintahan ini, yang instansi ini pasti beres, bebas korupsi. Kenapa? Karena saya percaya ya, Bapak adalah seorang anak Tuhan. Dan seringkali yang kita lakukan tidak mencerminkan sama sekali. Dan setan sama sekali nggak pusing, nggak ambil pusing. Kamu ibadah berapa kali, kamu apalah lakukan aktivitas tidak penting. Selama identitasmu tidak hidup, tidak nyata, buat dia itu no problem. Pagi hari ini, saya mau bilang itu kita tidak menghidupi identitas kita, itu ada satu masalah besar buat kita dan buat Tuhan. Amin. Amin. Mau nggak kita bilang sama Tuhan pagi, Tuhan, pagi hari ini aku sadar betul, bukan cuma sekedar secara de jure, tapi hari ini saya mau menghidupi secara de facto. Aku adalah anak Tuhan. Saya mau memandang Tuhan. Saya mau mengalami perubahan itu. Saya tidak mau terus kalah dalam hidup. Hari ini mungkin nunggak, masih nunggak. Hari ini mungkin belum punya. Tapi saya berdoa supaya Tuhan akan bawa saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Hidup saya teratur, keluarga saya mencerminkan, hubungan suami dan istri, anak-anak, menantu, cucu mencerminkan siapa saya yang sebenarnya menurut firman Tuhan. Amin. Rindu Bapak Ibu?